selamat datang dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak Pelkat PA GPB Penil Jakarta. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya baik, luar biasa. Yes. Senang sekali Kak Dian dan Kak Owan di sini menemani ibadah hari Minggu buat adik-adik. Yuk, sebelumnya Kawan mau ajak adik-adik yuk untuk bersatu dulu sebelum mulai ibadah. Kita bersatu dulu ya adik-adik. Yuk, Kak Dian undang adik-adik untuk berdiri. Ya, kalau sudah siap kita akan memuji Tuhan dari lagu Matahari Bersinar Terang. Boleh tepuk tangannya ya adik-adik ya. Boleh duduk. Kak Dian ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memulai ibadah hari Minggu Pelkat PA. Kiranya Tuhanmu pimpin dan berkati dari awal hingga akhirnya. Kiranya persiapkan hati pikiran kami untuk kami siap memuji serta mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah ibadah pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dari lagu apa kawan? Baca kitab suci. Siap. Gerakan ya adik-adik. Iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kita akan panggil kakak layan nih adik-adik. Siapa ya kira-kira? Siapa nih kalian yang mau bacain cerita hari ini? Nah, siapa? Kita panggil aja ya, Kak Esther. Esthernya udah datang. Siap. Nah, adik, bacaan Alkitab kita pada hari ini ambil dari kitab Ezra. Adik-adik udah siapin belum nih Alkitabnya? Udah ya, siapin dulu bacaannya dari kitab Perjanjian Lama Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Kalau udah disiapkan, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita mau berdoa dulu ya. Angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami mau membaca, kami mau mendengarkan akan firman Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, kakak akan bacakan buat adik-adik kitab Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit.
Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, Esther mau tanya dulu nih, Esther ada gambar. Adik-adik ada yang tahu itu gambar apa? Gambar batu bata, iya benar, gambar batu bata. Nah, buat apa sih batu ini adik-adik? Ya, batu biasanya digunakan untuk membangun. Ya, batu merupakan bahan yang sangat penting. Tapi selain batu ada juga bahan lain yang sangat penting juga. Nih ada gambar apa nih? Ada gambar semen. Terus pasir. Nah, ya, ada gambar semen, ada gambar pasir. Semua ini adalah bahan-bahan bangunan. Supaya sebuah bangunan dapat berdiri kuat dan kokoh, tentu saja ada bahan-bahan lain yang harus dibutuhkannya adik-adik. Terus kenapa Kak Esther kasih tadi gambar-gambar bahan bangunan? Emang apa yang mau dibangun? Kalau dari bacaan Alkitab tadi, ya, Kores Raja Persia mengizinkan bangsa Yehuda pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Apa itu bait Allah? Bait Allah itu adalah rumah Tuhan. Ya. Nih, gambarnya nih, orang-orang Yehuda mereka mau pulang kembali ke Yerusalem. Ya, untuk membangun kembali bait Allah. Ya, orang yang banyak ini tentu saja harus ada yang memimpin adik-adik supaya tidak kacau. Akhirnya siapa yang memimpin? Ya, Bapak Ezra ini yang memimpin mereka adik-adik. Ya, Ezra ini ditugaskan untuk memimpin umat membangun kembali bait Allah yang ada di Yerusalem. Ya, Bapak Ezra ini adalah seorang imam. Dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, rumah Tuhan itu adalah rumah di mana kita beribadah dan melayani Tuhan. Bapak Ezra mengajak bangsa Yehuda untuk mereka bersemangat dalam membangun rumah Tuhan supaya bangsa Yehuda dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, pesan firman Tuhan pada hari ini adalah ya, membangun rumah Tuhan itu, bait Allah itu sangat penting, ya, karena rumah Tuhan itu melambangkan juga kehadiran Allah yang menyertai umatnya. Yang kedua adik-adik, dalam membangun rumah Allah ini Tuhan menggerakkan hati orang-orang, Tuhan menggerakkan hati bangsa Yehuda untuk mereka mau bekerja membangun rumah Tuhan ini. Dan yang ketiga, diperlukan juga sikap yang setia dan taat dalam membangun. Ya, jadi supaya bangunannya bisa berdiri dengan baik, diperlukan bahan yang baik dan juga orang-orang yang mau bekerja. Nah, bukan hanya Ezra dan bangsa Yehuda saja yang dipanggil, tapi Kak Esther, adik-adik, mama, papa, kita semua juga dipanggil untuk membangun dan berkarya untuk Tuhan, melayani Tuhan. Ya, jadi bukan hanya bangunan saja yang harus dibangun adik-adik, tetapi kehidupan kita juga harus dibangun. Ya, hidup kita, diri kita harus dibangun. Bagaimana cara membangun diri kita? Bagaimana cara membangun hidup kita? Dengan cara mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana itu perintah Tuhan?
Nih ada gambarnya nih. Siapa yang rajin baca Alkitab di rumah? Tunjuk tangannya yang rajin baca Alkitab. Saya Kak. Tiap hari dibaca ya Alkitabnya ya adik-adik. Terus siapa yang rajin berdoa? Semua pasti rajin berdoa ya. Siapa yang dengar-dengaran mama papa? Nah, kalau adik-adik rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dengar-dengaran mama papa, adik-adik sudah melayani Tuhan, sudah mengikuti perintah Tuhan. Ya, Tuhan mau adik-adik menjadi anak-anak yang penurut dan mau melayani Tuhan. Kalau adik-adik mau membuka hati adik-adik, adik-adik bersedia, maka Tuhan Yesus yang akan menolong adik-adik, memampukan adik-adik untuk kita bersama-sama membangun dan melayani Tuhan. Amin. Kita mau nyanyi lagu respon ya adik-adik, tapi kita panggil dulu nih Kak Oan sama Kak Dian. Terima kasih Kak Esther. Gimana adik-adik? Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Ingat ya, firman Tuhan itu tidak cuma didengar tapi dilakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan nyanyi dari lagu. Iya, betul. Aku gereja, kau pun gereja. Siap. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Ya, ingat ya adik-adik, Kak Dian, Kak Oan, adik-adik, kita semua adalah gereja. Kita harus menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Kak Dian mau ajak adik-adik untuk doa syafaat, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang sudah kami dengar. Berkati kami agar kami boleh menjalaninya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati Bapak Presiden, berkati daerah-daerah yang sedang terkena musibah, terkena bencana. Tuhan juga mau berkati pandemi ini agar dapat segera selesai ya Tuhan. Sekarang kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, berkati Ibu Pendeta, majelis-majelis, serta ke-6 Pelkat ya Tuhan. Berkati juga Pelkat PA, agar adik-adik yang sedang sekolah online, sedang beribadah online, dapat terus menjadi berkat untuk sekitarnya. Berkati juga kakak-kakak layan agar dapat selalu membacakan dan menceritakan tentang firman Tuhan, dan kami juga diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
siapkan dulu uang persembahannya karena kita akan memberikan persembahan. Ya, sambil dipersiapkan kita mau nyanyi dari lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, persembahannya adik-adik boleh diberikan kepada mama papa untuk dikasih ke gereja atau bisa juga lewat OVO dan GoPay seperti berikut ini. Nyanyi ya, betul. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kemudian ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian dan pelayanan Tuhan di dalam gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kak Dian ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi dari lagu apa kau? Betul, tunjukin sukacita, kasih lihat kalau ada mama papa, kasih lihat kiri kanan adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalam. Sekali lagi ya adik-adik, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalammu. Iya, kita akan doa ibadah. Kita panggil Kaisar.
Minggu